Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus MWC NU Kecamatan Ligung, khususnya Mama Rois. Dalam hal ini ada Mama Kiai Haddad ya. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, tambah berkah hidupnya, tambah rezekinya, tambah istrinya. Amin. Pak Agung itu anak buahnya ngadoakeun alus pisan. Juga yang saya hormati para ketua ranting, para ketua lembaga, ketua Banom, para kesepuhan, khususnya ini kesepuhan kita Bapak Kiai Muhammad Rofi'i yang senantiasa tidak mau lepas dengan NU dari kecilnya Pak Kiai, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat selalu ber-NU ya. Kita berharap husnul khatimah dengan berkhidmah kepada NU. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ba'da hamdalah wa sholawat, kami selaku Ketua MWC mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para ustadz, para kiai, para kesepuhan dalam rangka Yaumul Ijtima. Yaumul Ijtima itu kumpulnya para pengurus NU dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka nepung sanad. Nepung sanad itu artinya ber-NU sesuai sanadnya. Jadi kadang-kadang ada saya NU, tapi saya tidak mau dengan Gus Yahya misalnya. Saya tidak mau dengan para pengurus-pengurus PBNU, PWNU, PCNU, tapi ngakunya NU. Nah, ini namanya NU yang tidak bersanad. NU munqati'. Ya, bosan aja. Ai mardun maduka tapi munqati' gitu. Ya, NU munqati'. Jadi kita ber-NU secara mutasil, minimal sanadan ya, wa strukturalan, wa nanti kulturalan ya. Jadi kita Lailatul Ijtima sejatinya di samping bersilaturahmi yang kita semua sudah tahu fadilah dan keutamaannya, di dia ayat ngaji, ayat tolabul ilmi yang kita semua sudah tahu fadilah dan keutamaannya, juga adalah kita bertasnif isnadan strukturalan. Jadi ber-NU sesuai dengan yang diharapkan oleh pengurus PBNU ya. Kenapa? Karena NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Jadi di NU itu yang bangkit itu para ulamanya, para kiainya. Bangkit dalam soal apa? Dalam soal memperbaiki agama umatnya dan memperbaiki sosial umatnya. Nah, ini tugas para alim, para ulama ya, istislahan istilahnya, menghendaki kebaikan. Dan kita sebagai para santrinya
sudah selayaknya mengikuti jejak para ulama yang ingin bangkit dari ketidakbaikan menjadi baik, ya dari keterbelakangan menjadi maju, dari ketidaknyamanan menjadi nyaman. Kita harus membantu para ulama yang menghendaki seperti itu. Maka saking pentingnya ini, ya muassis Nahdlatul Ulama Fadlatul Syekh itu sampai mengeluarkan makalah atau fatwa siapa yang mengurusi NU akan menjadi santri beliau, yang otomatis akan masuk dalam doa-doa beliau, ya. Sehingga itulah satu-satunya harapan kita, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang ia cintai. Kalau kita cinta saja sama para ulama, ya nanti dipastikan kita berkumpul dengan para alim, para ulama kelak di akhiratnya itu. Nah, kalau kita terlalu berbangga dengan amal ibadah kita, maka terlalu suul adab kalau kita berharap surga dengan amal kita, gitu kira-kira. Oh ya, menurut saya iya. Coba lebih amalan apa yang bisa diandalkan oleh Pak Lebih untuk mendapatkan tiket surga nanti di akhirat? Ya sholat Pak Ustadz. Sholat itu yang menjadi standar mendapatkan tiket surga, nya itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat standar itu sholat Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul. Nah kita jauh sholat sholli fardhu subhi Allahu akbar itu saat bicara situ beli ala wis sholat mengkono sediadalah kan kalau boga gitu ya aur ya. Jadi satu-satunya bagi saya pribadi itu almarhum ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Cinta saja kita dengan para wali, para alim, para ulama. Ya kalau menurut hadis itu kita akan dikumpulkan dengan para alim, para ulama. Kita akan cinta dengan NU, kita akan dikumpulkan dengan Fadlatul Syekh, gitu kan. Kumpulkan dengan Mbah Sansuri, Mbah As'ad, Mbah Sa'ad, gitu kan. Mbah Wahab kelak di akhirat itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Abdul Halim Boymudi juga ya. Itu kita akan dikumpulkan dengan di akhiratnya. Jadi kita nanti yaumul ijtima itu nanti akan mustamiron fi surga. Ya, akan mustamiron fi surga, akan diteruskan nanti yaumul ijtima ngopi tuh Pak nih di surga. Ayo kopi abis ya. Ya, jadi nanti kalau Ustaz Fatwa nanti kebetulan masuk surga terlebih dahulu, misalnya kebetulan gitu. Ada yang mau masuk surga terlebih dahulu? Biasanya yang pakai baju banser ya. Iya. Cek lokasi dulu. Cek lokasi. Cek lokasi. Cek lokasi dulu. Cek lokasi. Ya, tapi syaratnya mati dulu kalau surga beratnya. Iya. Ya pokoknya ya siapapun nanti yang lebih dulu tunggu saya gitu. Ya. Itulah mungkin sebagai motivasi kita berkhidmah di NU seperti ini, ngurusi berkas kudu rapat, padahal tidak ada apa-apanya, sangat mengganggu sekali kegiatan kita sehari-hari sebetulnya. Tapi kalau dasarnya sudah cinta ya saya kira yang namanya cinta kan ya. Nah dan mudah-mudahan cinta kita itu cinta yang selamanya bersemi gitu, jadi tidak musiman. Ya musiman 5 tahunan atau 5 tahunan gitu kan ya. Cintanya kita bersemi terus, kita ingin hidupkan NU. Kenapa?
Kita mau ahli sunnah wal jamaah untuk apa ber-MU-MU-an ini sangat penting Pak. Banyaklah sejarah-sejarah dari negara di luar sana yang lebih ahli sunnah mungkin ketimbang kita itu. Mereka hancur. Saddam Hussein Irak gitu ya. Kemudian Spanyol kan dulunya Andalusia itu Islamnya mantap itu. Saddam Hussein Irak juga itu lebih ahli sunnah daripada kita. Cuma di sana ahlu sunnah ditopangnya hanya oleh politik. Nah, ketika ganti penguasa, ya sudah ganti lagi agamanya, ganti lagi paham gitu. Nah, lalu kita itu ada NU sehingga siapapun penguasanya, siapapun pemerintahnya, NU tetap gitu. Nah, kalau ada pemerintah yang tidak sejalan dengan NU gampang, tinggal ditalkin belah. Iya, ditalkin. Ya itu kita punya ilmu talqin gitu ya. Jadi ya terima kasih ya, saya hanya berdoa semoga yang hadir di sini khususnya dan rekan-rekan kita yang memang belum berkesempatan hadir, semoga tetap cinta kepada NU, terus bersemi terus sampai akhir hayat kita sehingga kita masuk dalam hadis almar'u ma'aman ahabba. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian terima kasih kepada Ustaz Fatwa yang telah bersedia menjadi tuan rumah Yaumul Ijtima. Ya harapannya ke depan nanti Pak Kubunya diundang, Pak Lebenya, Pak Membesanya, bahkan Pak Camatnya diundang dalam Yaumul Ijtima itu sehingga NU akan kelihatan ya. Dan sekarang MBCNU Kecamatan Ligung nyumbang acara MTQ. Keren ya. Nyumbang itu 500.000 Pak Bendahara kemarin transfer ke panitia MTQ Kecamatan Ligung. Ya, mudah-mudahan Bapak Ustaz Fatwa yang menjadi tuan rumah dan menyediakan ini semua ala kadar dan mungkin juga nanti ada pedesannya. Jos. Ya kita berdoa saja supaya ada ya. Kalau tidak ada ya Talkin. Goreng simut lah. Iya, ya kita berdoa saja semoga ada. Kalau tidak ada ya tidak ada. Ya. Semoga Pak Ustaz Fatwa dengan wasilah hal ini beliau beserta keluarga senantiasa diberi keberkahan, ya rezekinya berlimpah barokah, ilmunya manfaat dunia akhirat, ya keluarganya sakinah mawaddah rahmah, putra putrinya dijadikan putra putri keturunan yang soleh solehah. Amin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena acara salah jengganya kita ngaos ngaji kitab Mabade Awaliyah yang mana dina kesempatan ayeuna bade dipimpin ku pangarsa Kang Oji. Pangarsa Kang Oji waktu sinang kapan disunang Baca. Itu di situ. Anggrek kesetan. Baca baik yang mendengar iya. Oke, sing bayar mah kayak gini nyawa gini. Buktikan dulu. Halaman genep ya. Iya, ruang wajib manduk dulu. Nang balik sekali balik hujan. Lah, minta deh. Baru mau cap nunjuknya deh. Iya. Tinggal dibaca.
Ya dibaca. Dibaca, Pak. lah itu tadi kumaja tuh anak itu Pak itu kayak MC Siap. modal. Oke, moderator Mas Adiadi ya. Bukatan di gelap ditalkin. Sampai istiqomah. Ya, sambungan ya. bukan kan ya Jalan nang pertama. Halo, halo, halo. Masalah. Halo, halo, halo. Halo. Halo, 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 halo. jalan aja kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala quwwata illa billah. Bapak Kiai Kasepuhan, Ustaz sadaya, para alim ulama, asatid, hampura, ieu mah sanes ngajaran ngojay kamari, tapi kehormatan tuan rumah geus kasebut arana era jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu. Bab menjelaskan tentang beberapa hukum. Wal ahkamu utawi pira-pira hukum ikut diatur sana. Hukum secara garis besar dalam kitab Mabadul Awal ayat 9. Al wajibu rupane hiji wajib, wal mandub dan sunnah, wal mubah lan mubah, wal haram lan haram, wal makruh lan makruh, was sahih lan sah, wal batil lan batil, wal rukhsat lan keringanan, wal azimatu terasa keringanan. Fal wajibu mangka utawi wajib iku ma perkara yusabu kang den ganjar opo ala pilih nglakoni ma wa yu'aqabu lan den siksa opo ala tarkihi tinggal ma kasolawati kaya pira-pira salat wa saumu ramadhana wa saumi ramadhana dan puasa Ramadan. Wajib adalah sesuatu yang ketika dikerjakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan mendapat dosa, seperti sholat dan puasa Ramadan. Al-mandubu utawi sunnah iku ma perkara yuswa bukan den ganjar opo ala fi'lihi nglakoni ma wala yu'aqabu lan ora den siksa opo ala tarkihi tinggal ma. Katahiyatil masjidi kaya sholat tahiyatul masjid. Al-haramu mandub adalah sesuatu yang ketika dikerjakan mendapat pahala dan tidak disiksa ketika ditinggalkan, seperti sholat tahiyatul masjid. Al-haramu utawi haram iku ma perkara yusabu kang den ganjar opo ala tarkihi tinggal ma wa yu'aqabu lan disiksa opo ala fi'li nglakoni ma. Kariba kaya riba wa fi'lil mufsidati dan penggawe kerusakan. Haram itu adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan dapat pahala dan ketika dikerjakan dapat dosa, seperti riba dan berbuat kerusakan. Al-makruh utawi makruh iku ma perkara yusabu kang den ganjar opo ala tarkihi tinggal ma wala yu'aqabu lan ora den siksa opo ala fi'li nglakoni ma. Katak dimiliso kaya dihinaken perkara kang tangan alal yumna yang kesekan kiwe fil wudu'e ing dalam wudu. Makruh adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan dapat pahala dan ketika dikerjakan itu tidak apa-apa, seperti mendahulukan tangan kanan, mendahulukan anggota kanan, yusro, Kiri. Jumlah kanan. oh ya, makruh dia, koreksi. Kata yusro kayak digunakan anggota kaki we alal kita ikan tangan, mendahulukan sesuatu atau anggota yang kiri atas anggota yang kanan dalam wudu. Al-mubahu utawi mubah iku ma perkara la yusa bukan ora den ganjar opo ala fi'lihi ngatese nglakoni ma wala yu'aqabuan ora den siksa opo ala tarkihi tinggal ma. Karena ini kaya turu fin nahari dalam waktu lain atau dina awan siang.
Mubah adalah sesuatu yang ketika dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak dapat apa-apa, seperti tidur di siang hari. As-sahihu utawi sahih iku ma perkara yajtami'u kang kumpul fihi dalam ma apa rukun wa syartu lan syarat. Sah adalah sesuatu yang di dalamnya itu terkumpul rukun dan syarat. Al-batilu utawi batal iku ma perkara la yajtama'u kang ora kumpul fihi dalam ma apa rukun wa syartu lan syarat. Kebalikan sahih, batil adalah sesuatu yang di dalamnya itu tidak terkumpul rukun dan syarat. Ar-ruknu utawi rukun iku ma perkara yang tawaqafu kang dari kandhek apa alaihi ngatasé ma apa sihatu syai saha suwi-wiji. Wa kana an apa ma iku juz minhu iku juz minhu saking ma kabusi waji kaya masuk wajah. Rukun adalah sesuatu yang kesahannya itu menjadi terhenti, menjadi tertunda, dan hal tersebut merupakan bagian dari ibadah itu sendiri, seperti membasuh wajah. Lil wudu'i kana wudu wa takbiratu juz'an. Ya. Wa kana ana apa ma iku juz'an bagi juz minhu saking ma. Wa kana ana apa sya iku juz'an juz minhu saking ma. Ketibalik itu ya, ma jeung sya beda. Ma iku ma perkara tawaqafu kang dari kandek alaihi tasema apa sinatus saidi saya siji-wiji wa kana an apa ma iku juz minhu saking sya. Terus lul wajhi kaya basuh wajah lil wudu'i kadue wudu wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram li sholati kabeh sholat. Asyatu utawi syarat iku ma perkara yang tawaqafu kang dari kandek alaihi tasema apa sinatus saidi saya siji-wiji walaysa al-qur'ana walaysa al-qur'an apa ma iku minhu saking sya kama in kaya nganggo banyu mutlakin kang mutlak lil wudu'e kawi wudu wa syatrul aurati lan nutupi aurat di sholati kawi sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang menjadi patokan untuk sahnya ibadah, tapi tidak termasuk ke dalam ibadah tersebut, seperti menggunakannya air mutlak untuk wudu dan menutup aurat untuk sholat. Ar-rukhsatu utawi rukhsah hiya ya rukhsah iku al-hukmu hukum alladzi rupane hukum yataghayyaru kang dadi Allah apa alladzi min su'ubatin saking kangelan ila suhulatin mari gampang ma'al qiyami sabil hukmi sertane jenengaken sebagai hukum al asli kang asli kajawajil fitri kaya oleh mokel muka lil musafiri kadhe wong kang lelungan la yajhadu orang nyusahaken kang ora ini orang nyusahaken bu musafir la yajhadu kang ora nyusahaken ing musafir apa asal puasa. Wa aklul maytati lan mangan batang lil mudiri kadhe wong kang kepaksa. Rukhsah adalah hukum yang berubah dari susah ke gampang, dari hal yang tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin dilakukan ma'aqiyamis sababil hukmil asliyi, tapi masih menetapi pada sebab hukum asal, seperti diperbolehkannya buka puasa bagi orang musafir yang tidak kuat untuk berpuasa. Kemudian memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Al-azimatu azimah ya azimah iku hukum alladzi rupa hukum kawujubis sholati. Ayo kurang tuh. Alladzi mana ya soalnya silah mausulnya Siran. Naukidan. Aladin naukidan karena ya silah nama silah al-azimah dia mah alladzi al-hukmu kawujubis sholatil khamsi. Al-hukmu hukum alladzi nanti jumlah tina muta'alam
tadi ditakdirkan. Alladzi rupanya hukum kawujubi sholati, kalau seumpama kita bahasa apa adanya dalam kitab walam bimurudi, kawujubi sholati kayak wajib sholat al khamsi kang 5, wa hurmati adil mayitati lan harame mangan mayit li ghairi mangan batang li ghairi mutari kadwi liyane wong kang kapaksa ta'zimah. Ini pengertiannya kita nanti bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau erek mencoba presentasi. Jadi Mungkin dari pembacaan materi kitab Mabadi Awaliyah dari para hadirin ada yang mau Disimpulkan lah. disimpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami simpulkan terlebih dahulu tentang materi yang dibacakan oleh Kang Oji dari kitab Mabadi Awaliyah, yang mana di sini menjelaskan tentang masalah ahkam, masalah hukum dalam kajian usul fikih ya. Dalam masalah usul fikih yang dijelaskan dalam kitab Mabadi Awaliyah, hukum itu ada 9. Ada yang pertama wajib, kemudian mandub, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh, ada sahih, ada batil dan rukhsah dan juga azimah. Untuk pengertian dan penjelasannya ataupun takrif-takrifnya tadi sudah dijelaskan secara mendasar. Mungkin dari para hadirin ada yang mau lebih menjelaskan lagi tentang penjelasan hukum dari kitab Mabadi Awaliyah. Kalau tidak ada yang menjelaskan bertanya gitu. Ataupun mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dicatat ya. Yang pertama dari macam-macam hukum yang ada 9 itu, yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan mandub dengan sunnah? Ya, perbedaan mandub dengan sunnah. Apakah sama? Apakah tidak? Kemudian ya apa perbedaannya kalau beda? Kemudian yang selanjutnya yang kedua, dua saja, nanti yang lain silahkan ditambah. Ketika ada hukum rukhsah, ketika ada hukum rukhsah, di situ disebutkan dari tarifnya sendiri, ada contoh memakan bangkai ataupun berbuka untuk orang yang berpuasa. Dari kedua contoh ini, kalau dilihat dari yang makan bangkai dulu, ini kan ada yang saya tahu ya, ada kadarnya. Maksudnya ketika orang tersebut dalam keadaan terpaksa sehingga dia harus memakai bangkai, yang dimakan itu ya kadarnya secukupnya saja. Ketika sudah merasa cukup, ya berarti kembali makan bangkai itu hukumnya adalah haram lagi. Maksudnya tidak ada rukhsah lagi. Tidak ada rukhsah lagi. Jangan ketika makan bangkai wah ngeunah malah terus gitu. Ya sudah secukupnya saja, sekiranya bisa menjaga hifdzun nafsinya mungkin. Kemudian kalau untuk contoh yang kedua, yang ketika dalam perjalanan musafir boleh berbuka, ini kan berarti rukhsahnya tidak ada kadarnya ya. Karena ketika sudah berbuka, ya berarti puasanya batal otomatis. Tidak semerta-merta ketika makan untuk membatalkan puasa, kemudian kita puasa lagi, apakah itu masih bisa dihitung puasa? Kan seperti itu ya. Paham ya pertanyaannya ya?
Paham ya pertanyaannya ya? Kalau untuk rukhsah yang pertama makan bangkai, ini kan rukhsahnya itu sekadarnya. Ketika sudah merasa cukup untuk dia bertahan hidup, rukhsah itu kan kembali tidak ada. Tidak boleh lagi berarti makan bangkai karena sudah terpenuhi rukhsahnya, yaitu makan bangkai sekadarnya saja. Tapi ketika dicontohkan untuk yang berbuka puasa, ketika dia dalam bulan Ramadan kemudian buka puasa, ya otomatis itu berarti tidak ada kadarnya karena sampai maghrib dia dihukumi berbuka. Ataukah ketika sudah selesai makan berbuka kemudian dia bisa lagi melanjutkan puasanya, seperti itu. Paham ya pertanyaannya ya? Ya, itu yang bisa disampaikan. Mungkin dari yang lain atau dibahas dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas dulu. Saya jadi tadi tuh kalau berbuka puasa berarti tidak ada apa tuh Pak? Ada. Tidak ada kadar. Kalau disamakan, ini disamakannya contoh kita itu lupa niat. Ini kitabnya di Sapinah tuh ada lupa niat malam, maka siangnya itu wajib apa? Imsak, wajib imsak. Kalau disamakan seperti itu, jadi kalau sudah kenyang tuh, sudah kenyang makan apa tuh sedang di perjalanan, mungkin disamakan seperti itu apa gimana? Yang lain Nanya deh. Fisik salah. Iya. Enggak apa-apa, salah musyawarah mah. Pahala. Ya maksudnya apa ketika sudah makan sudah lalu imsak lagi, itu maksudnya itu lah. Iya gitu maksudnya gitu. Puasa atau tidak? Apa enggak? Anjalal gitu. Maafin baca. Orang paham pertanyaan itu. Lagi. Maksudnya musafir kan boleh makan, imsak tapi wajib dikodok gitu. Iftar tuh ya minum Boleh makan buka puasa. Nah lalu minum cendol, nasi sepiring, berarti kan iftar bu, boleh. So, nah apakah kemudian sudah lalu setelah mangan itu imsak lagi gitu? Puasa lagi. Dihitung puasa atau ya wis karena wis batal ya wis mangan terus sebutu garap apa wis mangan terus sampai sore maksudnya mengenai hukum rukhsah ya bosan ini Ustadz Jalal dari Gedung Kancana syar'iyah kembali kepada hukum tersebut, apakah hukum tersebut itu pada asalnya wajib atau sunnah. Nah kalau dalam syariah hanya itu wajib, otomatis kita kepada hukum syariah lagi. Nah, apa dalam rukhsah tersebut ada dalam mubtilatul shalah atau mubtilatil shaum? Kalau masuk ke dalam rukun, otomatis ya apa sih yang membolehkan untuk berbuka puasa itu ada nggak dalam syariahnya? Saya kalau dalam syariahnya ada ya boleh, tapi kalau tidak ada hukum syariahnya mungkin ya rukhsah yang tersebut ya salah kaprah. Rukhsah dalam hal saum syariah yang wajib maksudnya. Saya begitu. musafirnya Musafir, kalau musafir kan masuk syariah. iya musafir ini kan contohnya musafir. Oh dalam musafir ya kayaknya Pak. Usul. Oh ya mau Ustaz tadi ke musafir ya. Musafir itu dalam hal puasa kan dibolehkan, ada keruksasan untuk berbuka. Maaf tadi saya nggak nyimak. Iya maksudnya Iya. mangan sekali apa seharusnya mangan itu puasa maning gitu. Oh kalau menurut tuntunan hukum syara mungkin saya belum tahu, tapi ya yang jelas ya harus selesai sampai di situ. Kita udah batal. Tidak melanjutkan puasa ya. Iya, tidak bisa melanjutkan puasa karena puasanya ya otomatis dihukumi batal karena kembali kepada hukum syar tadi. Batalnya puasa itu apa ya, termasuk tadi berbuka, jadi otomatis sudah batal puasa. Berarti yang lain Ya berarti beda nih Ustaz, jadi agak berbeda. Kalau ini wajib tetap harus imsak, kalau ini berarti sudah batal.
Simpulkan. Iya. Biasa sih moderatoran di muskup. Coba ulang lagi Pak ini ya Pak penjelasannya. Oke. Kan berdasarkan kembali kepada hukum dalam kajian tentang hal yang membatalkan puasa. Ya, kalau tadi sesuatu, kalau dalam pertama pengertian puasa itu adalah imsak, menahan. Sementara kita lepas dari kata imsak, otomatis kita sudah lepas dari dan batal puasanya. Walaupun dalam hal darurat, otomatis kita sudah batal. Iya, umbul-umbulnya jim kita Gitu. Mungkin Punten lah sementara nambahan apa? nambah. Bahasa Sunda we ya. Ya, siap. Karang bahasa itu ya. Siap. Untuk jawaban anu kadua dina masalah aklil metah lil mudiri selaras nama jawaban menurut semini sudah ada dina azimah. Jawaban pertanyaan tersebut Ustaz sudah ada penjawaban dari makalah al-azimah al-hukmu alladzi kawujud sholatil khamsi wa hurmati aklil maitati lighairi mutiri. Berarti ya otomatis kan bahasa mutiri teh anu butuh. Jadi anu dibutuh didinya kan nutupi ruh. Nutupi ruh berarti aya geus seger mah. Geus seger pan ruh geus stabil. Ya otomatis ya kembali lighairi mutiri bahasa eta. Berarti azimah jadi ketetapan, jadi kembali karena haram. Kalau sudah tertutupi ruh itu ya udah kembali lagi karena azimah. Tetap jadi haram. Nah, jadi ketetapan eta wa hurmati aklil metati lighairi mutiri. Haram kanun teu darurat. Berarti kan sudah seger. Ya otomatis haram. Itu jawaban sudah ada di azimah itu. Tidak boleh makan lagi Ya, dan lanjut puasanya. Iya. Tapi tidak dihitung. Wajib kodok. Nyesek. Iya. Ngebahas maita, ini ngebahas puasa. Iya, Ya orang kan kembali kembalikan karena permasalahan anu kadua. Uing kan Isasim menjawab pertanyaan Ustaz anu nomor kedua di masalah makan bangke tadi. Apakah tadi pertanyaan teh setelah memakan ya, stabil kan di mana hukumnya apakah udah itu jawaban sudah ada di azimah. Jadi Dan puasa pun disamakan berarti. ya bisa disamakan kan. Makan. Ya inte ya mah jawaban nu kadua wungkul. Ya mapan jawaban tadi kan saya menjawab pertanyaan yang nomor kedua bukan menjawab pertanyaan Kalau yang pertama. kalau yang puasa. Ya, berarti sudah ada jawaban. Yang kedua masalah itu kan dikembalikan karena proporsional. Ya, kembalikan karena aturan masalah ibadah kan kembali ke fikih. Ke fikih itu kan ahli dina tabjid eta kan aturan-aturan fikih hukumna wajib imsak. Bari wajib kodok kan itu tah. Itu ya udah kembalikan itu jelas. Aturan itu udah jelas. Berarti beda Beda jawaban antara mutir dan tadi gitu kan. Dari masalah buka puasa mah dino perjalanan mah ekripurek henteu eta kan bahkan itu mah istilah teh bagus buka. Dina aturan pikir kan alus kena buka. Kajen kuat, kajen ieu ge alus nama buka gitu tah. Tapi dengan dalih kena urang sanggup kodok ya gitu. Jadi kembalikan karena aturan pikir. Masalah yang kedua masalah yang pertama dan yang kedua udah ada jawaban dari azimah itu. Itu jawaban dari non limut tiri kan gitu. Berarti kayaknya patokan mutir patokanana kan berarti nutupan roh ai geus seger geus stabil ya udah berarti lamun geus seger berarti nya henteu mutir leungit berarti ya rusah ya kembalilah ke azimah. Itu azimah pengertian itu kan alladzi kawujubi sholatil khamsi hurmatil aklil maitati lighairi mutiri kembalikan. Itu jawaban teh kurang lebih lah. Secara kesimpulannya berarti kalau yang Lupa niat, lupa tabiat itu harus imsak, nggak boleh makan.
Gitu teh. Atas Saya ya. ngomong deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kaputan Mairan Daya mah jawaban atau sakit maruna. Langsung we ke pokok pertanyaan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak. Jadi kasusnya ada dua hal yang diutarakan di kitab Mabadi Awali ini, yaitu berbuka bagi soim yang dalam posisi safar. Kemudian apakah berbukanya itu hanya untuk menghilangkan rasa haus lapar, kemudian boleh dilanjutkan puasa gitu ya. Yang kedua adalah yang disamakannya itu dimiripkannya itu dengan orang yang kelaparan, kehausan di suatu tempat yang tidak ada makanan kecuali bangkai lah, haram gitu ya, yang akulul maitah itu. Nah, apakah memakannya boleh sampai wareg atau gimana? Nah, untuk kasus pertama jelas karena di kebanyakan kitab fikih selalu ya zuzulil musafir gitu ya, dibolehkan gitu ya. Artinya berbuka itu sebenarnya sebuah kebolehan saja. Artinya kalau melanjutkan puasa itu boleh. Tetapi tadi kata Pak Kiai katanya memang lebih dianjurkan berbuka ya seperti saya lupa riwayat apa ketika sahabat Umar ditanya bagaimana hukum sholat qashar dan jama padahal saat ini masih banyak di mana-mana. Karena ini sebuah rukhsah, sebuah pemberian dari Allah yang harus kita terima dan kita amalkan ya gitu. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang sudah memberikan keringanan tersebut gitu ya, dispensasi tersebut. Jadi kita sepakat berbuka bagi orang yang puasa dalam perjalanan itu adalah suatu yang boleh. Maka setelah berbuka otomatis batalah puasanya gitu ya. Ini bicara puasa normal, artinya ada niatnya dan sebagainya gitu. Kalaupun dilanjutkan tidak masalah gitu tanpa berbuka. Yang kedua untuk yang memakai bangkai pada orang yang dalam keadaan darurat otomatis hanya untuk mengganjal perut saja atau kerongkongan saja. Kenapa? Karena menyelamatkan jiwa itu lebih utama gitu ya. Bahkan dari ibadah yang sedang kita laksanakan kemudian jiwa kita terancam, kita boleh membatalkan ibadah itu kan demi keselamatan jiwa. Nah, ada satu persamaan di sini yang kita bisa lihat bahwa kini langsung saja ke sini bahwa kebolehan berbuka bagi musafir yang sedang berpuasa itu la yajhadu saumu ya. Jadi yang tidak kuat, tidak mampu berpuasa gitu. Jadi intinya anjuran bolehnya berbuka bagi musafir itu adalah ketika puasanya menyebabkan dia lesu, lemas, tidak kuat melakukan safarnya. Yang mabuk perjalanan. Iya, itu. Jadi kebolehannya kepada itu sebenarnya untuk sama menyelamatkan jiwa juga, sama untuk menyelamatkan kondisi badan juga. Jadi sama bagi yang muntor tadi yang dalam keadaan darurat dibolehkan makan, sama untuk menyelamatkan jiwa tersebut. Nah, ini hanya rukhsah yang sifatnya meringankan supaya yang haram ketika orang berpuasa dalam posisi mukim berbuka kan haram tanpa sebab. Nah, sesuatu yang haram menjadi boleh ketika hal tadi yang musafir tidak kuat perjalanan. Saya lihatnya dari la yajhadu saum gitu ya, biar tidak jauh gitu, ada ininya, ada referensinya gitu ya. Kemudian orang yang makan bangkai ya otomatis ketika dalam keadaan tidak mampu melanjutkan hidup gitu. Itu saja sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, belum jadi yang kita lebih mengerucutkan lagi nya. Kita lebih mengerucutkan lagi. Yang jadi titiknya adalah setelah rukhsah itu terlaksana. Kalau makan bangkai itu kan berarti sudah. Rukhsahnya hilang. Kalau untuk yang puasa setelah dia berbuka, apakah rukhsahnya masih bisa dilanjutkan atau tidak? Iya, otomatis patokan puasa itu. Menurut
kaidah ini Kalau bisa puasa lanjutkan. kan dari mulai fajar sampai itu sampai suruh Iya, sampai maghrib. iya, masalahnya itu kan itu. kalau sudah batal ya udah batal. Iya, Untuk batal. apa kita puasa? Urusannya Berbeda batal, dengan benar. tadi imsak. Imsak itu kan belum melaksanakan pembatalan, cuma syaratnya puasa itu kan harus tabiat. Kalau puasanya puasa wajib Ya di bawah gitu. tabiat bagus. Ya maksudnya niat di malam hari kan itu kan Ini mah syarat. puasa normal, puasa sah puasa sah biasa. Sudah memenuhi syarat dan kriteria. Ya maksudnya kita lari dari niat. Niat itu kan syaratnya puasa. Rukun. Rukun. Ya apalagi rukun. Itu kan otomatis harus ya. Harus berarti kan nggak jadi puasanya karena lupa. Itu kan aturan PT harus ada niat di malam hari. Itu mah setuju Pak Ustaz, itu mah setuju. Saya setuju. Aturan imsak kembali ke PK ya harus imsak kan belum melaksanakan Berarti pembatalan. setelah dia makan dan jiwanya terpenuhi, dia tetap harus imsak sampai maghrib. Iya aturan PK kan Walaupun puasanya batal. iya batalnya kan bukan batal dengan konsumsi itu bukan. Ya Cuma batal ya dengan konsumsi. Ya, maksudnya bukan oleh makan, bukan oleh minum, itu kan pembatalan cuma di niat. Enggak bahas niat ini, enggak bahas niat ya. Ya. Saya batal puasanya sama kelelahan. Lain tadi mah imsak mudah itu makan imsak bukannya membatalkan puasa di perjalanan bukan. Masalah imsak. Baguslah ke pertanyaan. Anu di perjalanan. Perjalanan. Habis batal geus waras. Nah kudu terus puasana atau geus? Ayo ulang mudahkan imsak. Iya kan iya. Salah jawaban. Makanan. Ya, Ya, paham gitu. Iya, paham. Apa sih yang dibahas? Jadi sebenarnya digabung antara pertanyaan Kang Fatwa harus apapun ada. Pak Didi. Nah, Kang Didi. Jadi hari Kang Fatwa itu berpatokan pada kitab Sapina apa sih yang dibahas? Nah, sing dibahas nah Kang Didi masalah imsak itu bukan imsak waktu imsak, Bukan. tetapi Ngaker. wajib imsak, wajib menahan. Nah, di dalam Sapina itu yang pertama itu dibahas orang yang sengaja berbuka di bulan puasa, bulan Ramadan. Iya. Itu wajib imsak. Artinya setelah kita berbuka, ya entah alasan apapun lah karena kita berbuka, beli yang berian, maka setelah selesai makan wajib ikut puasa. Wis kono bahasan ya, wajib ikut puasa lagi. Wajib imsak. Wajib kodok. Tapi wajib kodok. Lah, Kang Fatwa takon mau, musafir mau, apakah Sapinah dengan bab yang tadi dibahas di rukhsah ini bisa digabung atau tidak? Artinya setelah kita musafir, kita mau Jakarta, ya ning Kerawang kita kok mangan. Nah, Kan rukhsah tuh. kan rukhsah. Apakah ngelu ketentuan Sapinah tahu bebas garap ngemil man jajan es kan konon. Tuh, itu pertanyaan yang ditanyakan oleh Kang Fatwa. Jawabannya ya mangga. Mangga. Iya, sing mau singgep dijawab ku mangga. Iya. Mangga Kang. Pak Ketua. Menghormati apa Iya. ya. Nah, eta mangga sok. Nu pada dijawab ke Pak Ketua, mangga ta. Sok. Kita berdasarkan pertanyaan. Iya, just. Yun satu. Saya ulang fokus ke imsak. Sebenarnya gini kalau saya boleh menjawab, Boleh. hukum itu sebenarnya ada dua. Jadi pertama hukum taklifi, kedua hukum wajib. Dalam kitab-kitab yang lebih luas itu dikatakan bahwa kitab usul hukum wajib dengan taklif itu kan cakupannya berbeda. Hukum taklifi ya seperti yang kita pahami wajib, mandub, mubah, makruh dan haram saja. Hukum wajib itu yang berkaitan dengan sabab, ilat ataupun maniknya dari hukum tersebut akan timbul soheh, batal, azimah dan rukhsah. Itu adalah hukum wajib. Karena ketika kita benturkan antara hukum wajib dengan hukum taklif itu akan menjadi sangat tidak sesuai.
Teng kandeng teh. Oke, permasalahan pertama untuk mandub. Tadi saya kan padahal pertanyaan pertama Iya, tentang mandub dan itu sunnah. rasanya, Ya. rohonya. Ya. Itu sebenarnya murodib, artinya lebih banyaknya itu murodib artinya persamaan kata, hanya persamaan kata saja. Secara garis besar itu sama, walaupun ada beberapa kaul yang mengatakan bahwa itu berbeda dari mulai Pengertian mandub, tarif. kemudian sunnah, kemudian ada lagi Nadab, tatawu. tatawu dan sebagainya, itu ada permasalahannya. Oke, kalau boleh saya bacakan. Nah, di sini. Kalau boleh saya bacakan, Fafi al-hadfu wal isolu wa yuradifuhu al-mustahab wa tatawu wa sunnah. Yuradifuhu al-mustahab wa tatawu wa sunnah. Ini mandub, mustahab, tatawu dan sunnah itu muradif. Muradif itu maknanya sama. Tapi ada Al-Qadi Husain mengatakan bahwa ini tidak muradif. Qalu hadzal fi'lu in wadafa 'alaihi an-nabi fa huwa sunnatun. Kalau Nabi melakukan itu sunnah, aw lam yu'adzib 'alaihi kana fi'lu marratan aw marratayn fa huwa mustahab. Kalau Nabi tidak melakukan atau melakukan sekali dua kali maka mustahab. Aw lam yaf'alu wa huwa ma yansa'uhu al-insan bi ikhtiyarihi minal awrad fa huwa at-tatawu. Nabi tidak melakukan tapi dilakukan sebagai wiridan dari kalangan manusia atau para sahabat, maka dikatakan tatawu dan sebagainya. Ada mustahsan, ada yang lainnya, ada al-aula sebagainya. Wan naflu juga sama ada. Tapi pada intinya lebih banyaknya itu antara nadbu, kemudian sunnah, tatawu itu muradif. Hanya mungkin hanya sebatas Nabi melakukan atau tidak. Kalau melakukan sunnah, kalau tidak melakukan bisa ke yang lainnya. Berarti kalau dalam bahas ilmu fikih pakainya sunnah, meren. Kalau pakai ilmu fikih mah biasanya itu kalau di nadab malah. Kalau Mandub. dalam kitab fikih itu yang digunakannya itu yang muradif. Sama. Karena pengertian sunnah sendiri baik itu tatawu, kemudian sunnah, mustahab atau mandub itu adalah yang tadi disebutkan. Ma yusabu ala fi'lihi, kemudian wala yu'aqabu ala tarkihi. Itu pengertian umumnya semuanya sama, muradif. Kalau Berarti dalam hanya beda istilah saja. Istilah maksudnya kalau ulama usul fikih itu ketika membahas sunnah dibahasakan dengan mandub. Ini sudah tahu deh temanya. Ya, saya sudah tahu. Kemudian perkiraan dengan hanya apa? Untuk masalah tadi rukhsah itu kita ketahui bahwa itu adalah hukum wad'i. Hukum wad'inya kalau rukhsah dengan azimah. Kalau azimah itu hukum umum, artinya ketika contoh yang dicontohkan dalam kitab Mubadi itu adalah memakan bangkai. Bangkai itu dimakan karena ada rukhsahnya lil mutiri. Ketika sudah tidak mutir berarti ilatnya hilang. Hukum wad'i, ilat hilang, hukumnya hilang. Itu Pak. Jadi kalau seumpama makan bangkai, kemudian ada ilat rukhsah berupa dia akan menjadi mati kalau tidak makan bangkai, maka memperbolehkan, menghalalkan bangkai, boleh makan. Setelah dia bisa bertahan hidup, bukan kenyang, bisa bertahan hidup dengan hanya satu cuil bangkai itu, maka hukum dari mutirnya itu hilang. Maka kehalalan bangkai itu jadi hilang juga. Karena al-hukmu yaduru ma'ilatihi, kalau hukum wad'i, ilatnya hilang, hukumnya pun hilang. Itu untuk pemakan bangkai. Kemudian kalau untuk yang tadi perjalanan, dalam perjalanan karena itu masuk ke ranah taklifi, dan taklifi ini ada yang istama'a syartun wa ruknun dengan la yustama'u, maka kaitannya dengan sah dan batal. Ketika seorang dalam perjalanan kemudian memutuskan untuk minum karena ada syarat-syarat tertentu diperbolehkan untuk berbuka puasa, maka dia berbuka, hukum taklifinya yang berupa wajib puasa itu hilang. Karena syarat dan hukumnya sudah tidak ada. Dia itu sudah menyalahi rukun yang tidak boleh makan dari mulai maghrib sampai dari mulai imsak sampai ke maghrib. Sudah hilang rukunnya. Maka karena rukunnya hilang, dia tidak sah untuk berpuasa. Kalau sudah makan, ya sudah. Untuk apa puasa? Terus sama nggak apa-apa, sama seperti orang yang sedang haid. Mungkin bahasanya kalau di depan umum itu dapat boleh ada unsur menghormati orang yang sedang berpuasa. Orang haid malah haram untuk berpuasa.
Tapi dianjurkan untuk tetap menahan, menghormati yang lain itu saja. Tidak ada hukum dia wajib untuk bertahan, dia tidak. Seperti itu. Tapi Itu dua-duanya disebut rukhsah. Dari rukhsah. kedua contoh itu. Rukhsah, karena Berarti itu rukhsah. definisi rukhsah itu masih bukan jame mane. Karena beda hasil akhirnya. Ya memang. Mungkin saya nambahkan ya Pak. Nah, silakan. Saya boleh gimana? Rukhsah. So, kedua. Kan emang apa ya kalau di sini Nungguan duhur. nungguan bedung. Al-hukmu alladhi yatabun. al-hukmu alladhi yatayyaqu min su'ubati ila su'ubatin ya ma'iyami sababil hukmi. Ma'iyami sababil Sebenarnya dari sisi rukhsah antara tadi safar sama Berbuka puasa. Berbuka puasa. aklul mayitnya buka puasa. Pertama, kalau rukhsah itu kan ada keringanan ya. Ya. Keringanan yang tadinya wajib atau yang tadinya haram, jadi ada keringanan boleh. Yang aklul mayitah itu tadinya haram, disebabkan mutir, rukhsahnya jadi boleh tapi sekadarnya saja. Kalau yang safar, puasa hukum asal itu wajib, rukhsahnya gara-gara ada safar jadi boleh buka. Sebenarnya rukhsahnya sebatas sana saja, kelanjutannya itu ada hukumnya masing-masing. Maksudnya ini kan hanya sebatas rukhsahnya saja, penjelasan rukhsah bukan membahas tentang safar puasa. Tapi kalau membahasanya sebatas rukhsahnya ya cukup sampai sana. Karena rukhsah itu hanya sebatas keringanan yang tadinya wajib menjadi boleh tapi sekadar. Yang tadinya wajib menjadi boleh, yang tadinya haram menjadi boleh. Penjelasan rukhsahnya cuma itu saja. Ya. Ataupun pembahasan tentang puasanya itu mungkin ada perbedaan antara kelanjutan yang safar ataupun yang aklul mayit. Tapi kalau sisi penjelasan rukhsahnya cuma itu saja, intinya yang tadinya wajib menjadi gara-gara ada rukhsah menjadi boleh, yang tadinya haram gara-gara ada rukhsah jadi boleh. Cuma itu saja sebenarnya rukhsahnya. Ya sebenarnya kan tadi kan disebutkan pertanyaannya melebar ke hukum fikih. Mungkin pertanyaan yang dibawa oleh Kang Ustadz Patra itu masuknya ke hukum fikih. Nah, itu dibawa. Ya, mungkin kalau dari sisi perbedaan Pak Ustadz Fatwa yang bahas rukhsahna tarik rukhsahna teh di harus jelas manehna nya. Yang di pada titik ma'at ya misababil hukmi al asli gitu. Kalau yang tadi makan hewan makan bangkai itu asbabnya kan itiror. Nah, itiror itu sebetulnya ada batasan-batasan banyak ya. Misalnya ketika di suatu daerah tidak ada makanan lain kecuali bangkai misalnya. Nah, ini itirornya kan lihifti nafsi ya, atau lihifti ruh lah, lihifti nafsi. Ya sekadar itu rukhsahnya tuh. Berarti jamiknya tuh itu, di luar itu tuh bukan rukhsah nanti. Nambah sepiring maning, rong piring maning ya bukan rukhsah. Ya. Jadi jamiknya itu itiror. Itirornya itu ya lihifti nafsi gitu kan. Nah, lamunan di puasa mah asbabnya itu safar. Asbabnya tuh safarnya ya. Jadi ketika di luar safar, ya mana itu di luar rukhsah berarti. Nah, kaitannya dengan puasa itu al-imsak min kulli mubtilat nah. Ya, al-imsak minal mubtilat kan gitu ya. Minal mubtilat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi kan gitu. Ya artinya itu rukun puasa seperti sudah dijelaskan oleh Pak Mama Yai Oji Al-Wanasalami gitu ya. Cuman belum punya KTP Wanasalam ya. Bukan. Wah, bisa nyoblos. Naturalisasi.
Puasa itu mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa dari tulu'il fajri ila ghurubi syams. Itu puasa rukun itu. Nah, dikatakan puasa ketika itu imsak min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ketika dia di dalam safar, berarti ada asbab yang membolehkan atau asbab yang asbab alati hiya rukhsah kan gitu ya. Alati hiya rukhsah fi saum misalnya. Ketika sudah batal, ketika sudah memutuskan untuk batal kata Pak Oli tadi, ya sudah, ibadah yang namanya puasa itu sudah hilang. Nah, ini perbedaan rukhsah ya, bukan perbedaan, sama rukhsahnya tuh, hanya kalau dikatakan rukhsah hanya tagoyuril hukmi, itu ya itu rukhsahnya gitu. Tapi ketika rukhsahnya di setiap jenis, itulah ada perbedaan di puasa. Rukhsah itu safar kan, bicaranya bab safar. Sebenarnya rukhsah dalam puasa tidak cuma safar sih ya, tidak cuma safar, ada menyusui, ada sakit, ada sebagainya. Dan itu ketentuan rukhsahnya akan berbeda ketika rukhsah fi safar, ketika rukhsahnya itu safar. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya di jenis rukhsahnya ketika dikatakan rukhsah itu tagoyuril hukmu gitu kan. Cuma sebagian ya, Pak. Ya itu kan nyontohan itu kan sebagian. Kalau jadi safar itu sebagian. Ya sebagian dari contoh rukhsah bukan fi babi saum gitu. Hanya sebagian daripada rukhsah. Ya, rukhsah itu ketika tagoyuril hukmi min su'ubah ila suhulah gitu saja. Tapi ma'a qiyamil, ada sebab yang memang ada sebab yang memang merubah hukum asal dari mudah ke dari sulit ke mudah, itu ada sebab. Nah, sebab itu dikatakan rukhsah, dan dalam berbagai jenis akan beda-beda. Dalam bab puasa rukhsah banyak, dalam bab sholat rukhsah banyak kan. Misalnya ketiduran, sholat Jumat ketiduran. Ada santri saya tuh jam loro baru tangi dari pila itu. Ini orang sholat Jumat. Iya Kang, suki kimaning lah aja. Suki mas Sabtu. Ya itu mungkin ketiduran salah satu. Nah, jadi sebetulnya jangan disamakan rukhsah di bab safar puasa ya dengan rukhsah di bab intiror. Setelah makan karena haus, bukan karena lapar. Ya, tapi karena safarnya itu. Karena safarnya. Selama dia dalam keadaan safar, itu rukhsahnya safar. Artinya boleh berbuka, boleh iftar. Selama dia ada pada posisi safar dalam puasa itu. Kalau tidak dalam posisi safar, selapar apapun, ya tidak boleh kan? Tidak boleh iftar ya. Kalau tidak pada posisi awaknya sehat, misalnya tuh akalnya sehat, syarat-syaratnya lah terpenuhi. Dia berpuasa kemudian, lapar, makan, rukhsah ya bukan rukhsah lapar mah. Ya, atau karena diajak main oleh teman, sini ke rumah sayanya nggak puasa, lalu menghormati tamu atau menghormati teman makan, bukan rukhsah menghormati tamu, bukan. Dia yang rukhsah itu safarnya. Jadi selama dia pada posisi safar boleh iftar, itu kira-kira. Walaupun nanti ketentuannya banyak juga itu syarat-syarat rukhsah fi safar tuh. Ada safar fil maksiat, safar bil maksiat, itu kan ya banyak itu. Kemudian safarnya qoblal fajri atau ba'dal fajri, itu kan ya. Misalnya saya ke Bandung berangkatnya sesudah fajar. Apa kemudian di perjalanan saya itu termasuk rukhsah? Kan tidak juga dalam fikih itu ya. Jadi perjalanannya harus qobla fajar itu. Kalau nggak salah di fikih seperti itu. Lalu jenis perjalanannya, perjalanan fil maksiat atau bil maksiat, itu kan, atau jelas kalau perjalanan mubah atau perjalanan yang
mandubah gitu mah jelas boleh ini perjalanan bil maksiat atau perjalanan fil maksiat itu juga kan dibahas itu kalau nggak salah di kitab apa itulah ya ada seperti itu. Jadi ditekankan di sini jenis rukhsahnya tidak bisa disamakan. Kalau rukhsahnya sama, jameknya sama, taghayyuril hukmi min su'ubatin ila suhulah gitu. Nah, maneknya ya akan berbeda ketika intiror itu li nafsi, ketika fisaum itu bisa babi sapa. Tuh, kira-kira begitu. Tapi taslim enggak ini Pak Ustadz Fatah? Belum, enggak nyerah. So, mana lagi yang belum taslim? Pak Ustadz punten ya melihat karena makalah tadi layan jahadu. Bahasana daya dulu kan anu teu ngaripukeun nya. Apalagi lamun nepi karipuh, nepi ka lapar, ieu kan mungkin kembali karena menjurus bisa karena kategori wajib kan mungkin. Apa itu? Dina masalah buka puasa. Lil musafir laya jahaduhu asaumu. Nah, ikan apalagi lamun ayeuna ngaripuh kun lapar. Mabok perjalanan ikan lebih disuruh batal puasa. Lain-lain rusuh deui. Bisa jadi wajib kan dia dengan bahasana kajawajil fitri lil musafiri laya jahaduhu. Komo lamun nepi karipuh. Nepi ka lapar, nepi ka haus. Khawatir. Nya ieu kan laya jahaduhu bahasa wenang teh lamun teripu biasa-biasa tapi aya dina perjalanan. Berarti kan wenang teu puasa. Apalagi lamun dibarengan ku mabok perjalanan itu kan jadi lain jawab deui mungkin bisa kena wajib buka puasa gitu. Sadene. Resiko kan, Pak. Aya taslimnya mana? Laya jahaduh kan ngomong naon Itu maksudnya teh iya. Jadi tadi yang dimaknani dengan penjelasan yang rumunnya kurang ada beda. Coba diartikan secara Indonesia nya. Sing mana? Sing Tarif apa? Kajawazil fitri lil musafiri la yajhaduhu saumu. Rukhsah adalah hukum yang berubah. Ya, yang berubah dari hal yang sulit menjadi hal yang mudah dengan adanya sebab hukum yang asli. Nah, hukum yang asli bagaimana ini? Cukup terus. Seperti diperbolehkannya berbuka bagi seorang yang dalam perjalanan la yajhadu kang ora susah orang ngapetakeun hu ing musafir opo asaumu puasa. Ya, yang puasa itu tidak memberatkan baginya. Lancar-lancar saja kalaupun dia berpuasa, begitu kan? Ya, Maksudnya qiyamis sawabil hukmil asli. Saya paham. Hukum asalnya itu boleh berbuka puasa dalam perjalanan. asli bener. Ya enggak hukum asalnya tetap wajib puasa tuh. Bagi dia itu wajib. Tetap bagi dia itu wajib. Cuman karena ada sebab safar maka jadi boleh tidak puasa gitu. Tapi hukum puasanya tetap wajib, tidak berubah gitu. Jadi lain haduhu udah disifati musafir. Iya, itu sifat bagi orang yang musafir itu layan puasanya itu enggak jadi pengaruh. Apalagi kalau jadi pengaruh gitu. Sebenarnya memang disebutkan oleh Pak Kiai itu ada pembagian usul itu ada usul wajib, usul sunnah. Itu ada ya. Ada rukhsah wajib, usul karena ini masih mungkin karangan kitab masih kitab matan bukan syarah. Dalam kitab Faridul Bahya dikatakan semacam itu. Kalau seumpama sampai akan meninggal maka rukhsah wajib. Kalau seumpama makan bangkai, kalau seumpama dia yang dibahas contoh yang buka puasa itu yang la yajhaduhu as-shaum itu bisa ubah. Artinya dia boleh meneruskan untuk berpuasa, boleh juga untuk berbuka. Tidak wajib dia berbuka. Buat kenek kabadu perjalanan terbuka dia. Enggak apa-apa. Jadi kalau seumpama dia tidak makan bangkai meninggal, maka rukhsahnya rukhsah wajib. Memang ada semacam itu, ada rukhsah. Cuma yang ditekan pentingnya kita pahami saja terlebih dahulu permasalahan hukum itu sendiri.
Hukum itu akan adalah mukhotob, khitab kepada mukallaf. Objeknya itu mukallaf. Hanya ini harus kita pahami ada dua arah. Apakah itu yang berpengaruh pada fi'lul mukallafnya atau kepada hal lain yang di luar fi'lul mukallaf. Kalau seumpama hukumnya itu mengarah pada fi'lul mukallaf hanya 6, wajib, sunnah, kemudian mandub, halal, haram, seperti itu aja. Nah, yang tadi sebutkan rukhsah, azimah, kemudian sah dan batal itu adalah hukum wad'i yang nanti kaitannya dengan sabab, ilat, dan maniknya yang menghalangnya. Nah, karena ada sebab-sebab itu, maka dikatakan wad'i, bukan pada hukum mukallafnya. Rukhsah ini maksudnya ke hukum wad'i. Makanya di sana dikatakan kalau seumpama ilatnya hilang, kalau kita safar kan nggak hilang ilatnya, tetap kita bepergian. Itu kan? Tapi kalau makan bangkai, kenapa saya bilang secukupnya saja tidak boleh sampai kenyang? Karena ketika sudah masuk makanan dan dia sudah merasa kuat untuk bertahan hidup, maka mutirnya itu sudah hilang. Ilatnya, sebab dia diperbolehkan memakan bangkai hilang. Ilatnya hilang. Secukupnya, Gus, lumayan ya, bisa untuk berjalan mencari makanan halal. Itu udah hilang ilatnya. Tapi kalau perjalanan, saya berangkat ke Bandung. Kemudian diperbolehkan secara hukum syariat untuk mengambil rukhsah berupa buka puasa. Ilatnya adalah karena perjalanan, safarnya itu. Nah, kalau kaitan dengan boleh atau tidak, wajib atau tidak, itu nanti akan bagian rukhsahnya, rukhsah wajib atau rukhsah mubah atau rukhsah sunnah. Itu. Kalau masalah tadi yang safar itu, kenapa diilati atau dikoyidi dengan kata-kata la yazhaduhu as-saum, itu berarti arahnya ke rukhsah yang mubah, diperbolehkan untuk berbuka puasa karena rukhsah. Ilat hilang nggak? Ya nggak hilang, karena dia tetap dalam perjalanan kok, maka masih diperbolehkan sampai kapanpun, sampai dia datang ke rumah kembali. Jadi ini permasalahan antara ilat, sebab dengan maniknya, itu yang dipahami saja. Jadi kalau seumpama masalah batal, sah, kemudian rukhsah azimah itu kita memandangnya, melihatnya atau memperhatikannya itu tentang yang tadi itu sebab, ilat, dan mani. Kalau itu masih ada, maka hukum khitabnya itu, hukum wad'inya itu masih berlaku. Kalau tidak ada, ya udah, tidak berlaku lagi, tidak ada lagi hukum wad'inya. Nah, maka masalah tadi wujudi baqai hukum asal itu memang seperti tadi, ada hukum asal, ada hukum farad. Hukum asalnya puasa wajib, kemudian karena ada rukhsah maka bercabang menjadi boleh untuk berbuka. Hukum asalnya makan bangkai haram, tapi karena dia mutir maka bercabang menjadi boleh, halal. Kenapa? Karena ada rukhsah. Ya, jadi intinya hukum asal itu dengan dia safar tidak kemudian puasa bagi dia tidak wajib. Tetap wajib. Tetap hukum asalnya berlaku wajib, cuma karena ada rukhsah tadi, karena dia ada safar gitu, maka boleh, ya boleh. Jawab boleh itu bisa rukhsahnya bisa diambil, bonus atau bisa tidak, kan itu namanya juga bonus, bisa diambil bisa tidak, itu namanya juga rukhsah. Pertanyaan pengembangan supaya tidak berfokus putar-putar. Gini Pak, sekarang ini kan bukan sekarang ya, dari dulu Pak, saya ingin menanyakan tentang pekerja berat. Mungkin zaman Nabi di lingkungan Mekah atau Madinah itu kan umumnya pedagang. Jadi istilah safar di sini kan lebih kepada waktu itu bepergian ke wilayah Syam atau Yaman gitu ya, mengarungi padang pasir. Nah, untuk para pekerja berat semacam di Jebol lah, ya, sawah mah masih mending Pak, tidak ada target sawah. Kecuali nempelnya. Mungkin lah. Ya dalam pokoknya nama pekerja berat, ibarat budak lah, ibarat hamba sahaya lah ya. Para pekerja itu ketika di bawah tekanan dunungan juragan, Pak Akun, yang harus selesai. bolak-balik Sumedang. Kalau tidak diselesaikan, ya otomatis kemungkinannya dipecat, kemungkinannya apalah ditegur dan sebagainya. Sementara bekerja keras itu adalah dalam rangka menafkahi anak istri. Kan orang-orang yang baik, kita bicara orang yang baik ya, orang muslim soleh bekerja keras. Ketika melihat la yajhadu saum,
apa itu juga bisa dikiaskan di sana? Syaratnya adalah betapa lelahnya pekerjaan tersebut sama dengan musafir zaman Nabi yang sangat lelah mengarungi Padang pasir. padang pasir lah. Ya kita larinya ke sana ya. Karena musafir zaman itu Iya. Al-Qur'an, hadis turun tuh sakala itu gitu ya. Tidak bicara di Indonesia gitu yang banyak pohon-pohon gitu ya. Nah, tapi ya mah pengembangan pertanyaan saja. Nah, apakah bisa disamakan? Ya, kalau ada referensi ya alhamdulillah gitu. Enggak. Makanya lah tadi Punten bagus ada baik. Pak Ustaz. Ya Kembali tadi kita taslim. Ngaran darurat, ngaran darurat itu perkara anu jarang. Tidak selamanya. Lamun pegawai tiap hari itu bukan darurat namanya. Yang darurat itu kembalikan masalah darurat definisinya apa? Darurat itu angka. Gitu. Jarang. Kalau tiap hari selamanya, ayo narok bae itu bukan darurat itu. Kubu dunia. Aduh. Ya, soalnya kan Pak Kiai kerjanya tuh itu. Iya. Itu kan tiap hari. Apakah bisa, maksudnya apakah bisa ditinggalkan? Karena setinggal guna. Ya, Pak. Maksudnya kan bisa itu ukuran keimanan kita. Apakah penting itu? Apa penting itu? Kenapa? Yang ingin saya tanyakan kiasnya itu adalah hal musafir ya, bukan hal yang darurat tadi seperti makan bangkai. Mungkin dikiaskan. Itu Iya, makan darurat. Kalau musafir makan bukan darurat. Itu mah kaitannya dengan sama pekerjaan gitu ya. Orang musafir zaman Nabi itu adalah berdagang, kebanyakan gitu ya, kebanyakan berdagang, berniaga ke Yaman atau ke Syam, mengarungi padang pasir. Betapa beratnya saat itu, panas atas bawah. Nah, itu meren ya mirip-mirip dengan orang bekerja keras ya di Jebor, Narok Sulu, Macul, yang betapa beratnya juga ketika di bawah tekanan dunungan target turu anggus nah gitunya. Nah, itu jadi bukan hal darurat sebenarnya ini mah kaitannya dengan peristiwanya gitu ya. Pekerjaannya kebetulan berat gitu. Nah, gitu. Pekerjaannya kebetulan berat. Iya, jadi bukan hal darurat sebenarnya. Artinya ketika dia capek ada puasanya, apakah bisa disamakan boleh berbuka seperti orang musafir itu? Iya, maksudnya penjawaban tadi Pak dina masalah pekerjaan kan dina koridor aturan lemu pikir kan aya sesuatu anu teu bisa ditinggalkan. Masalah contoh kan nyontohan ulama fikih itu seperti panen yaumil hasad ya. Panen itu kan diperbolehkan, tapi dengan dalih nanti sanggup itu orang ngodoanana kan gitu. Itu kan ada diperbolehkan. Kalau Ya. pekerjaan mah tidak mungkin mengkodoi karena kerjaannya gitu. Ya, masalah itu kan ai panen kan tidak selamanya panen. Pak. Isukan mah beres. Nah, itu kan bahasana yaumil hasad nyontohan ulama itu seperti yaumil hasad. Panen itu tidak selamanya. Nya ayeuna dilarikan permasalahan apa gawean salamana lamun ayeuna narok bae setiap hari saumur-umur nya iraha tuh puasana. Itu Pak, narok sulu mah teu salamina sih. Umpamana ya anu ningali di Jebor sana. Ya aya pesanan gitu ya. Nah, suluna der narok sampai habis sulu. Nah, seketika sudah eta teh lamun nunggu pesanan berikutnya kan bisa istirahat lah gitu ya, aya waktu-waktu senggang untuk kudu narok deui. Nah, ketika narok bulan puasa gitu tuh. Yang jadi masalah itu, apa bisa dikiaskan dengan orang musafir ketika bulan puasa dengan melihat kalimat la yajhaduhu saum gitu tuh. Kiasnya dari Kemarin. Ya, itu dalam kitab Nihayat Ujian disebut seperti itu. Oh gitu. Ya berarti dikembalikan kan tadi yaduru fi iliyatihi berarti ya. Yaduru fi iliyatihi. Nanti ke maninya. Ada mani, bentuknya mani. Jadi dalam Quran pun disebutkan bahwa orang sakit kan boleh untuk tidak berpuasa. Oh, jadi Itu ya. bisa Tapi dianggap bedanya sakit. seperti ini. Dijelaskan dalam kitab Busyrul Kalim itu dikatakan bahwa kalau orang yang dalam pekerja berat, seperti tadi yang derap ataupun tandur atau panennya, itu tetap malamnya itu harus tabyitun niat. Tetap harus tabyitun niat dalam kitab Busyrul Kalim seperti itu. Tapi ketika pas paginya atau siangnya dia nggak kuat, dia boleh berpuasa karena posisinya sama seperti di lemari. Berarti jangan diniati tidak puasa ya. Nggak boleh.
karena memang tidak ada rukhsah untuk yang semacam itu. Bukan rukhsah. Ya dalam ilmu fikih kan ada persyaratan yang puasa itu kan yang kuat itu. Ya, Yang kuatnya kuat. itu, jadi kan kuat itu diantar di luar yang kuat itu maninya dalam lemari kan. Kuat Makanya ya, dikatakan yang ada tidak kuat kuat ini. itu kan tapi perlu digali masalah kuatnya tak Ya, berarti memang ukuran anak. Tapi dina eta kan aya nu wenang dipatwakeun. Wah, Dipatwakeun untuk umum. di Maulana lagi. Aya anu teu wenang dipatwakeun kan gitu. Maksudnya tidak boleh diumumkan, tidak boleh di publik, karena kan ngaurakeun di publik masyarakat. Oh, teu naon puasa ge. Karena aya fatwa ti Maulana. Tambahkan. Punten namina sana. Sok disimpulkan. Mungkin tadi masalah tadi juga ya sebenarnya memang masalah kuat. Sebenarnya di dalam Al-Quran juga itu memang ada seperti halnya famangkan amin kumaridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzi la yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang kuat. Memang sebagian ulama ada yang menafsiri wala 'alal ladzi, tapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan wa 'alal ladzi la yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang kuat. Namun statusnya di sini yastati'una siyamahu ma'al masyaqqah li suyukhunatin aw du'fin. Memang statusnya dia tuh kuat kalau puasa, tapi karena mungkin memiliki pekerjaan yang berat, makanya boleh distatuskan ke wa 'alal ladzi yutiqunahu. Dia tuh boleh untuk ya statusnya tadi kayak orang-orang yang sakit kan. Di sini kan sejajar wa mangkana minkum maridun, itu kan ilat-ilat yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Wa famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang kuat. Memang ini sebagian ulama mengatakan itu hanya berlaku di zaman Nabi ketika memang awal diturunkannya puasa saja. Untuk kesininya sebagian ulama menafsirkan wala 'alal ladzi, adalah yang di dalam kurungnya itu. Kalau di dalam tafsir jalan adalahnya kalau nggak salah, adalahnya. Maksudnya bukan ke itu, paling maksudnya bukan ke yang Tapi mungkin ya tadi ya intinya untuk bagi pekerja keras mungkin itu saya simpulkan sekalian. Mungkin bagi pekerja keras yang untuk membatalkan puasa, pekerja kasar yang membatalkan puasa itu memang tadi seperti yang dijawab oleh para kiai, diperbolehkan dengan asalkan tetap niat puasa dan sanggup mengkodoknya. Jadi ketika memang contohnya mungkin ada orang yang besok ini panen ya, besok panen, tetap malamnya harus niat ya, harus Niat maniat, mekel mah mekel ya. Jadi soalnya yang tadi ada yang Kita yang tidak boleh itu sebetulnya. Walil maridin salah satu akwalin intawahama doron yaqol wakal maridi al hasodun wal mulahun wal fiqlatu wa nahwi. Seperti orang yang sakit hasodun Lempar. yang Panen. tukang bulu tani, mulahun tukang mien buyah, karena ini di Madura bukan yang bikin buyah. Ini Nawawi mien buyah itu kan karangan ada banyak di ketika zamannya mungkin kalau Islam Syekh Nawawi itu masih ada tukang petani garam. Ya. Kalau petani garam di laut itu kalau lagi panas daripada di sawah. Nggih bade sampun beres. Nah, jadi sama seperti orang marin itu mulai orang sasi Arab di Kodasari ta yang mau istimewa baje. Yang pekerja keras, buruh. Nggih. Mana mungkin itu sedikit. Nggih, makanya diumumkan. Jadi penyamaan dari pekerja keras itu dalam kitabnya ya sama seperti dalam marin. Nah itu. Jadi yang ditanya kiasnya itu. Kalau dalam kitab
Yusrokarin wayal zamu ahlul amali al-musyaqqi fi Ramadana al-khaswatin wa nawim tabiatnya ini wajibnya. Jadi caranya orang yang mungkin tadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu tetap malamnya tabiatun niat. Kemudian tsumma man lahaqahu minhum masyaqqah syadidatul afṭar. Maka kalau seumpama di antara mereka itu menemukan masyaqqat, ada istilah masyaqqat yang syadidah, maka afṭar boleh untuk buka wa illa fala. Kalau tidak masyaqqat, biasa sebelum kene itulah buka. Itu. Jadi sebenarnya mah geus untung-untungan isukar kegawe ya. Geus kuat sahur, kuat niat puasa, besok kegawe, kuat kene terus teu kuat makan. Kan kudu ngabekal teh imah makan. Makanan kudu ngabekal. Itu kembali kan kayak ngupik kembali kanu lain deui. Berarti kan lupatna kanu tasawuf kanu ieu mah kan budun. Gitu. Jadi makanya bahaya lamun di ka masyarakat ieu agak gampang akhirnya. Tasawuf mah salat bage sahabat hiji contoh kelajan hiji bae nya. Itu bakar kan kuat gua hirup salat hiji bae urang mah anak agak kusi dongeng sedikit gitu. Tapi Pak, pandangan orang awam, jadi saya lagi menurut saya, ketika aturan-aturan seperti ini, umpamanya kudu ini aturan gitu. Nah, akhirnya mereka rewel pisan loba teh aturan gitu teh. Nah, itu akhirnya menjadi jelek juga gitu buat kita yang dakwah. Cik saya mah sampaikan dengan prosedur tadi gitu ya. Gini aja Gus, kumaha gawe geus niat deh. Nah, gitu. Nyombok teh. Nyombok tapi memberikan sebuah harapan. Ulama awam mendingan tadi kirim. Ari masalah hubung dunia mah dina ruang lingkup teh dinukeun ngaraji. Untuk di ieu mah nyanto hubung dunia nyawa yang dipentungan. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadi ya masih kene hayang-hayang taslim tadi oke. Hukum awal adalah puasa itu wajib. Yang kedua mengenai rukhsah. Mengenai rukhsah tersebut yang dipertanyakan adalah setelahnya kita melaksanakan rukhsah tersebut karena ada satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang musafir. Yang tadi sama dengan pertanyaan Pak Ustadz Denny yang dipertanyakan hayang taslim tersebut adalah setelah kita buka hari tersebut dalam perjalanan, apakah seterusnya gitu kan, apakah seterusnya kita boleh cemilan cek bahasa Pak Ustadz mah atau bagaimana kan gitu ya. Tadi kan belum ada taslim gitu. Itu yang saya pertanyakan karena ya bahasa jawaban paratos dijawab tadi memang masih ngubeng pendapatnya kan gitu. Mangga sakitu manawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada itu artinya diungkapkan ya terutama oleh Pak Ustadz Ozi bahwa itu kaitannya dengan sah dan batal gitu. Kalau sebuah ibadah yang wajib kemudian kita melakukan sebuah hal yang memang salah satu mubtilat ya batal, berarti puasanya tidak dilanjutkan gitu. Sudah kalau orang musafir karena satu dan lain hal atau karena memang melakukan kewenangan tersebut ya jawaz tersebut untuk berbuka, akhirnya berbuka walaupun seteguk air ya batalah puasanya ya, tidak bisa dilanjutkan podo di hari yang lain. Itu asalnya tadi tanya atau selesai atau taslim seperti kita Taslim kitu lain. mohon Aya terusan min ayamin ukhor jadi ngambil belum bisa nyerah. udah kudu puasa terus
ayamin belum taslim Rek izin pajak, rek izin pondok ya. setelah yaya sawah jeung saterusna bisa mengambil kesimpulan kudu puasa deui geus karuan batal ridanya karena hukum sah dan itu kan hukum masalah wajib tetap wajib bagi dia karena sudah mengambil keputusan membatalkan itu berarti hukumnya sudah tidak ada ya udah. Nah jadi Pak Ustad bisa diayamin uhor geus jelas tarojot Ayam-ayaman ya. Ayeuna min ayamin tadi min ayamin uhor min ayamin kampung. Ayamin uhor guys. ayeuna ayam kaburu uhor Min ayam kampung. soang Cukup lah penanya. Saya pertanyaan. Iya, lamun misal jadi ya sap. di luar deui sampai di garawe Untuk bawa ploso ya, wala ploso itu. Kalau misalnya rusoh elatnya